Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnudon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja. Bang, apa karena digugat 7M itu akhirnya dia agak sedikit ada perubahan apa gimana, Bang? Soal gugatan 7M itu kan sebetulnya kan hubungannya Denada dengan penggugat 2 dan 3. Begini, orang berkali-kali tanya bahwa saya selalu memperjuangkan atau meminta nilai 7M itu. Padahal sudah saya jelaskan, kalau kita berbicara tentang gugatan 1365 itu ada onreh matedat, itu ada 2 unsur. Yang pertama itu onreh matedat, sifat yang melanggar hukum. Yang kedua itu adalah unsur kerugian. Nah, andai kata pun kita meminta itu pun, undang-undang juga memberikan fasilitas kok soal itu kok. Kan begini kan, hubungan Denada dengan hubungan pihak kedua dan pihak ketiga, ya, penggugat 2 dan 3 ini kan hubungan perikatan. Ya, sebetulnya memang hakikatnya bukan ini ya, hakikatnya saya minta permintaan maaf sebetulnya ya, tetapi kan harus ada yang juga diperhitungkan sama Denada sebetulnya seharusnya. Karena pada waktu Denada itu memberikan menitipkan Reza ini, dia bilang sudahlah, tenanglah, susunya nanti akan datang tertekan. Nah, sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu, 1 sendok pun nggak pernah ada kok, kita nggak pernah ribet kok. yang men-trigger saya mengajukan ini, ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu, 1. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Reza juga dilaporkan disomasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya, sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya, kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah, berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Reza. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah, gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Nah, meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya, disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut, tidak bukan pintu, itu aja. Lanjut. Bang, Reza, kemarin Iqbal juga mengatakan dia sudah sempat memberikan statement kalau sudahlah cabut saja gugatannya, atau ini juga masalah ibu dan anak. Mungkin kamu menanggapi ini, Bang? Dia nggak bisa menjawab itu, saya menjawab ya. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya ya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada 3. Yang pertama itu Reza, yang kedua itu Mama Rate, yang ketiga itu Papa Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Papa Dino? Dia sudah mengakui salahnya nggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya nggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan pers ini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya, kan itu aja. Bang, mungkin saat ini sampai saat ini Reza udah mencari ayah kandungnya, dia mengetahui atau ada keinginan atau mengetahui? Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia. Saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Oh, ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya, kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu kita dilahirkan dengan, ya kan, dari siapa, dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti. Artinya Reza abang sendiri ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar juga. Mungkin Reza merasa makin bersinar nggak sih di dunia entertainment karirnya sendiri?
Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Naga sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Enggak. Ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya? Kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya, jadi bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ. Meskipun semuanya dari Sang Hak sebelumnya kan begitu, melalui teman-teman netizen itu.